Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama Singosari FM Brebes di acara Moji Bareng Karawane. Moji Bareng Dialog Interaktif. Bersama di sini sudah hadir dan kita sudah berada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes. Telah hadir juga ini Bapak Sutaryono selaku Kepala Dinas DPU Kabupaten Brebes. Selamat pagi Bapak Sutaryono. Selamat pagi. Beliau didampingi oleh dua penggawanya ini ya, sangat luar biasa ini. Pak Idrus ini dari Kabit Cipta Karya. Selamat pagi Pak Idrus. Selamat. Kemudian ada Pak Adika ini dari Randal ya. Selamat pagi Pak. Dan Mas Agung ini dari Randal juga. Oke, langsung saja menyingkat waktu kita ngobrol santai dengan Pak Taryono dan para penggawanya ini. Ini kita mengambil tema tentang beresi dalan dan banyu di Brebes ya. Bicara beresi berarti memperbaiki. Sejauh mana ini yang menjadi pekerjaan rumah DPU ini sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur di Brebes ini? Kondisi yang menjadi tantangannya sebenarnya apa? Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar banyak Singosari ya. Singosari FM. Ini diprakarsai oleh Mas Bayu, Suara Merdeka. Pagi ini kita coba urai terkait dengan kegiatan PU yang notabene adalah bertanggung jawab tentang infrastruktur. Jadi kalau bicara tentang anggaran, memang sebenarnya kebutuhan anggaran kita kalau jalan akan menjadi baik itu kurang lebih 600 miliar ringgit. Itu 25 jalan kita akan menjadi baik. Namun perjalanan keuangan ini kan memang berangkat secara nasional. Ini mulai dari pusat itu bahwa ada efisiensi terkait DAK maupun DAI terikat. Yang semula kita itu sekitar 170 sekian, kemudian diefisiensi tinggal 85 miliar. Untuk jalan baik poros maupun kabupaten. Jadi namun demikian ini memang sebuah komitmen dari Bupati untuk beres. Jadi beliau ini konsen untuk PD-PD lainnya, mohon maaf itu kan diambil anggarannya dimasukkan ke PU itu dalam rangka untuk memberesi jalan. Itu yang semula 85 itu menjadi 123 miliar 677 sekian. Jadi ya saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati tentunya bagaimana beliau punya komitmen untuk mewujudkan Brebes beres yaitu dandani dalan. Ini seputar anggaran Mas Bayu. Oke siap. Nah sebenarnya ini Pak dengan kondisi mungkin ya ada kocap bahasa Indonesia apa ini? Pemikiran atau slogan lah ya. Predikat. Nah ini kan tantangan yang sangat luar biasa. Nah Brebes dikenal ada guyonnya jalannya itu ya Pak. Nah untuk kondisi ini berbicara tadi kondisi anggaran kemudian kondisi realita di lapangan sendiri masih ada PR berapa panjang sih Pak yang sebenarnya kita harus beresi? Baik, kalau total panjang jalan kita itu kan 1.300 sekian kilometer. Kalau existing kondisi jalan baik, kurang lebih ya 61%, 61,68%. Sehingga ini kalau total jalan yang rusak berarti kan 37, sekian persen. Jadi kalau terkait dengan penanganan di lapangan ya tentunya slogan dalan bodol sama dalan banjir ini ya belum tahun ini tentunya belum sepenuhnya untuk bisa dilaksanakan. Mengingat anggaran kita itu ya sekitar 123 miliar yang saya bilang tadi harusnya kebutuhan sekitar 600 miliar Mas Bayu. Kemudian langkah-langkah nyata apa yang dilakukan terkait ini melaksanakan dari program visi dan misi Bupati yaitu mendandani dalan. Ini ada masuk dalam program 100 hari yang nanti akan berakhir tanggal 30 Mei ini Mas Bayu. Jadi untuk pemeliharaan jalan
di kita ini kan sudah dilaksanakan yang bagian dari program itu ada 5 ruas jalan atau 5 wilayah yang kondisi jalannya sudah 100% dengan output capaian kilometernya adalah 15,139 km. Kemudian di samping itu juga ada pemeliharaan berkala dan rekonstruksi jalan. Ini kita ada target 16 ruas jalan yang masuk dalam program 100 hari. Jadi samping Pemel juga ini. Dan alhamdulillah rata-rata ini sudah kondisi 50% sampai 100%. Dan kami tanggal 27 atau 28 nanti sudah targetkan, kemarin sampaikan ke Bupati, itu akan bisa menjadi 100%. Bagaimana untuk kondisi selanjutnya? Tentunya kegiatan yang selanjutnya ini sekarang masih dalam proses DE, yaitu diperkirakan selesai mulai April Juni. Ini selesai sehingga pelaksanaan nanti kita targetkan yaitu bulan Juli sampai dengan Oktober 2025. Sehingga kegiatan-kegiatan ada yang e-katalog, ada yang EPL, ada yang tender, dan lain sebagainya. Begitu Mas Bayu. Oke, sudah detail ini, rinci, detail ini Pak. Nah, untuk di masyarakat sendiri mungkin pantauan apa dari anunya PU sendiri. Masyarakat sebenarnya responnya gimana sih Pak? Kadang-kadang kan ada yang ini belum terpenuhi ini, ada yang nanam pisang lah, ada itu. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang biar masyarakat tahu dan cara kalau memang pingin jalannya diperbaiki apa sih caranya? Mungkin ada solusi-solusi yang bisa memberi gambaran masyarakat lebih memahami kondisi yang saat ini. Oke, terkait dengan pelayanan tentunya kami menyadari bahwa kita ini adalah pelayanan masyarakat. Kita berorientasi pada pelayanan. Sehingga apa yang disampaikan masyarakat itu kami tetap menerima itu sebuah nasihat dan kritikan yang baik buat kami. Sehingga terkait dengan penanaman di lapangan dan lain sebagainya kita memaklumi adanya. Kadang masyarakat itu memang butuh penjelasan dan tindak lanjut. Sehingga ya upaya-upaya kepada mereka ini tentunya harus kita tindak lanjuti. Kalau memang segera Mas Bayu, segera kita laksanakan di lapangan, ada anggaran, kita segera kita laksanakan. Namun demikian, karena anggaran pemerintah itu kan tidak seperti anggaran swasta. Ada duit langsung bisa dilaksanakan. Kayak beli kacang lah. Iya, kayak beli kacang. Nanti kudu ada prosesnya, nanti perencanaan, kemudian proses pemilihan pemborongnya, baru dilaksanakan. Itu kalau lancar cepet. Itu kalau lancar bisa saja berulang-ulang. Nah ini kami perhatikan sekali. Bahkan ruas-ruas jalan yang mana yang rusak ini sudah kita identifikasi. Bahkan kemarin komitmen Bupati kita proposal ini sudah sebanyak 15 proposal yang akan diajukan kemana? Baik ke kementerian, baik ke PU, baik ke Dewan Komisi 5, baik ke provinsi. Ini sudah banyak sekali yang kemarin langsung dikawal oleh Bupati wirawiri ke Jakarta, Semarang terus. Enjelek lah Pak Pak. Enjelek ya maksudnya ben oleh anggaran. Demi rakyat Brebes. Karena kondisi keuangannya terbatas, cari yang lain gitu. Liane ini upaya Bupati. Jadi saya menyaksikan dan saya melakukan itu terkait proposal. Bahkan mendampingi karena ini kepentingan. Jadi ya masyarakat tentunya ya mohon maklum, apalagi Bupati ini kan baru dilantik sekitar 2 bulan lah lebih. Tentunya beri kesempatan. Apalagi tahun 2025 ini seandainya belum memenuhi keinginan masyarakat secara baik ya maklumi nanti 2026 karena mungkin 2026 ini keuangan negara kita akan baik-baik saja. Artinya semua itu ada prosesnya. Ada prosesnya, sing sabar wong Brebes. Dan yang kedua Mas Bayu, kerusakan jalan, kualitas jalan ini juga dipengaruhi oleh mohon maaf perilaku masyarakat. Nah itu yang penting ini. Maksudnya gimana masyarakat untuk membantu biar berkualitasnya tetap bagus jalannya. Ya, masyarakat ini saya mohon, apalagi itu ada canangan oleh Bupati Jumat bersih. Nah ini kan kabupaten.
Jadi tulung sama masyarakat melalui kepala desa atau mungkin ormas atau aktivis atau siapa saja atau RT RW bisa hari Jumat itu melakukan bersih-bersih seperti saluran dan lain sebagainya, atau bahkan karena keterbatasan tenaga kami yen ono dalan ngendong banyu kuwi tulung dusodet ben mili, karena ketika aspal itu tergenang air tidak bisa masuk ke saluran, ini akan berdampak terhadap kualitas dari aspal atau beton itu sendiri. Ketika diinjak kendaraan berat dia akan menjadi rapuh dan rusak. Makanya kita perhatikan Mas Bayu, angger sing genang mesti cepat rusak. Iya. Tapi angger dalan sing luwih dhuwur kuwi awet. Kan gitu. Karena aspal ataupun beton punya karakteristik teknis ya. Angger banyu rusak. Iya, kalahnya dengan air. Nggih, begitu. Oke, jadi masyarakat diimbau untuk bareng-bareng menjaga dan memelihara merawat itu ya Pak ya. Iya, sama ini ya. Kalau saluran di depan tolonglah nek ditutup itu dikasih dong lubang kontrol itu loh. Untuk depan-depan rumah itu loh. Sehingga nanti dari kami ketika melakukan normalisasi saluran bisa ini namun saluran semua sepanjang 8 meter tutup wis kangelan. Paling enggak 3 meter dilubangi gitu. Makanya masyarakat Brebes. Siap. Ini masyarakat ini. Oke, barangkali masyarakat untuk bertanya langsung bisa lewat WA ataupun nomor telepon yang sudah disediakan. Dan selain jalan ini Pak, mungkin berkembang ke banyu ini. Beresi banyu. Kita itu sudah terkenal juga ini, memang terkenal banjir. Banyu itu ada 2 item. Yang pertama adalah banjir. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan air minum. Nah, itu yang positif dan negatif berarti. Anggrek banjir. Banjir ini upaya kita adalah melakukan normalisasi. Ini normalisasi di drainase Cigeleng ini yang sedang dilakukan. Kenapa drainase Cigeleng? Karena Cigeleng ini kan Mas Bayu itu adalah induknya dari drainase. Jadi sekota Brebes ya Pak ya? Masuknya ke situ. Ke situ semua ya. Sehingga kalau itu dinormalisasi harapannya memang tampungan debit komposisi airnya lebih banyak. Tapi biasa itu pendangkalannya cepat sekali. Ya, karakteristiknya itu ya. Karena gunungnya rano gundul. Gundul dadi mlayune karo sama tanahnya lah. Tanahnya. Selatan itu bisa jadi hutan lagi ya, insya Allah terminimalisir lah endapan itu. Nah ini kita lakukan. Satu, kita lakukan normalisasi, baik drainase, irigasi dan lain sebagainya. Yang kedua, kita lakukan dengan pengarahan arus. Kita kasih pintu-pintu. Ini ada di Limbangan itu, Limbangan Kulon ya, Wetan. Kita kasih pintu, kita arahkan ben jangan masuk ke perempatan yang dirajak itu. Oh iya. Tapi langsung ke utara. Nah, kemarin kan dari sana ke bebas, airnya bebas berarti. Airnya bebas. Nah, ini kita coba arahkan dengan pembangunan pintu air. Kemudian yang ketiga adalah dengan pompanisasi. Ini khusus kota. Contoh yang ada di alun-alun itu dan pendopo itu kan sangat cekungannya rendah sekali. Kita buatkan pompa dari pendopo keluar masuk alun-alun, alun dipompa lagi ke arah Raja ke barat, Daklan ke barat. Setelah di ujung Pemali itu dinaikkan, masukkan ke Pemali. Nah ini sebenarnya upaya-upaya itu yang dilakukan terkait dengan penanganan banjir di kota. Di samping itu di Kabupaten Brebes atau PU ini, DPU Kabupaten Brebes membentuk yang namanya Si Jaga Banjir. Ya, itu ada itu, Si Jaga ini Banjir. Ini juga masuk di dalam kepengurusannya dan jenengan juga sudah melakukan sosialisasi dan Si Jaga Banjir sampai saat ini masih eksis. Terbukti bahwa itu masih ada terus laporan terus Si Jaban melakukan monitoring ya Pak ya. Bukan hanya monitoring, penanganan apa itu, enceng-enceng kuno dan lain sebagainya masih ada itu di IG kami ada itu dilakukan. Nah ini tinggal nanti sosialisasi ke masyarakat untuk pemanfaatan saluran biar sesuai dengan fungsinya. Kayaknya kita perlu lakukan lagi, Mas Bayu. Lah itu kan tadi bicara normalisasi, bicara penanganan banjir. Kadang kan masyarakat belum tahu persis nih. Artinya bahwa banjir itu kan sudah ada proses. Nah,
kedepannya keterlibatan masyarakat gimana untuk PU menggandeng? Selain ini kan masyarakat jaga banjir kan sudah ada, tapi di tingkat kelurahan desa-desa yang lebih kecil itu kedepannya gimana itu agar kedepannya nanti si jaga banjir ini akan kita optimalkan lagi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang budaya gotong royong. Ditambah lagi tadi ada Bupati Jumat Bersih kan, ya. Kita budaya gotong royong. Kalau perlu nanti kita buatkan kontestasi. Setiap desa kita buat, kita adakan lomba yang bisa menangani banjir atau genangan air di wilayahnya dengan baik. Dia akan mendapatkan reward dari pemerintah. Dari apa rewardnya? Jalan poros desa saya bangun. Atau enggak jamban nanti kita. Artinya rewardnya juga buat masyarakat seluruh ya. Juga. Bukan buat pribadi-pribadi ya. Bukan. Nanti misalnya, wes Pak anggere desane jenengan api, oh ternyata bagus. Oke. Kita kasih penanganan untuk jalan porosnya atau jalan tikungannya kan begitu. Ini perlu kita polakan lagi nanti. Ini terobosan luar biasa ini, artinya dari masyarakat untuk masyarakat. Ya, kita hanya menyadarkan saja bahwa gotong royong itu penting gitu. Oke, Pak Taryono dan para penggawanya ini, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Kita break dulu ya pariwara ini, nanti kita lanjut obrolan santai ini. Cukup luar biasa ini, masyarakat perlu tahu persis ini bagaimana perkembangan infrastruktur kita. Oke, kita break untuk pariwara berikut.
Baik pendengar Radio Singosari FM, kita lanjutkan kembali muji bareng karo Uwani Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes. Tema pada kali ini adalah beresi jalan dan air. Tadi rekan kita Mas Bayu Setiawan sudah berbincang-bincang mengenai beresi jalan dan penanganan banjir ini Pak Sutaryono. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan beresi air gitu Pak ya. Ini bagaimana peran daripada DPU sendiri dalam beresi air tentunya yang belakangan atau saat ini masih terjadi musim hujan khususnya di Kabupaten Brebes. Silakan Pak Sutaryono. Ya. Baik, tadi sudah kami singgung di awal terkait beresi air ini ada dua, yaitu beresi genangan banjir dan yang kedua adalah beresi air kebutuhan air minum. Kalau banjir tadi sudah disampaikan, satu di samping kita menangani normalisasi, pengarahan arus, pompanisasi, juga pelibatan masyarakat, yaitu pelibatan pentaheli yang diprakarsai oleh Sijaga Banjir yang dibentuk oleh Dinas PU. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kebutuhan air minum, ini kan ada kegiatan kita yang dibangun, kemudian nanti diserahkan pengelolaan kepada PDAM, dan yang dibangun kita serahkan ke KP-Spam atau desa. Kita ada yang dikelola oleh PDAM nantinya, ini ada anggaran DAK kita, yaitu senilai 7 miliar, kurang lebih. Ini terdiri dari 8 lokusnya, yaitu ada di Banjaratma, kemudian ada di Klampok, ada di Kedunguter, ada di Banjaranyar, ada di Kaligangsa, ada Kaligangsa Wetan, tadi Kaligangsa Kulon ya, kemudian Limbangan Wetan dan Siwuluh. Ini totalnya adalah sekitar 7 miliar. Kondisi saat ini adalah sekitar 40% dalam proses pelaksanaan. Ini adalah tujuannya untuk melayani sebanyak 1.353 sambungan rumah tangga atau 6.765 jiwa. Jadi ini untuk biar mereka mendapatkan akses air bersih, kita menyiapkan jaringan perpipaan dan SR-nya. Nanti ini terbangun 100%, kita serahkan ke PDAM untuk pengelolaannya. Begitu Mas Takwo. Tersebar di berapa wilayah titik Pak dari tadi titiknya saya sampaikan ada Banjaratma, ada Klampok, ada Kedunguter, kemudian Banjaranyar, Kaligangsa Kulon, Kaligangsa Wetan, kemudian Limbangan Wetan, dan Siwuluh. Itu tersebar di 8 tempat. Ini yang pertama, yang dari DAK atau dari pusat bahasa anggarannya. Kemudian ada yang dari kabupaten juga ada, senilai 3 miliar, nanti mungkin Pak Kabid Jaya Mas Idrus bisa menyampaikan. Ini utamanya adalah kegiatan yang dibangun di jaringan perpipaan untuk perdesaan yang kemudian nanti akan diserahkan kepada desa untuk mengelola oleh KP-Spam, nanti mengelola untuk kebutuhan masyarakat. Begitu Mas Takwo. Itu alasan mungkin fokus di wilayah tertentu itu memang prioritas dulu atau mungkin ada faktor yang lain gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau penetapan prioritas ini adalah bagian koordinasi kita dengan PDAM. Jadi di sana kan punya sebaran. Dia punya jaringan mana-mana yang belum terakses lah. Hasil dari rapat PDAM ini makanya kita angkat usulkan. Sehingga kita muncul ini adalah bagian kegiatan yang sudah sinergi dengan kebutuhan persebaran dari PDAM. Begitu Mas Takwo. Jadi wes klik lah intinya kayak kue jadi orang arang-arang kayak gue. Bagus ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana, terrealisasi dan terwujud dengan baik, berjalan lancar tentunya ya Pak. Mungkin Pak Idrus ini untuk menambahkan terkait tadi dengan penjelasan yang disampaikan Pak Sutaryono tentunya tentang adanya beresi air yang tersebar di beberapa titik tadi. Mungkin langkah ke depan yang saat ini akan atau tengah dilaksanakan, sosialisasi kepada daerah tertentu khususnya yang akan diprioritaskan itu sudah dilaksanakan atau saat ini akan dilaksanakan gitu Pak? Baik, terima kasih. Jadi begini,
terkait dengan kebutuhan air di Kabupaten Brebes, memang kita punya target pemenuhan air bersih itu adalah 100% semuanya bisa memenuhi akses gitu kan ya. Dan target kami ada 2 target, yaitu meningkatkan jaringan perpipaannya, karena sesuai standarnya itu Kementerian PU itu mendorong untuk penyediaan air minum itu melalui perpipaan. Di tahun 2024 target kita 21% sudah terpenuhi. Di 2025 ini untuk perpipaan total semuanya baik perkotaan maupun pedesaan itu totalnya itu targetnya 22% sesuai renja ya. Nah, tahun ini kita usahakan untuk melampaui target itu di 22% itu. Dengan adanya kegiatan kami yang ada di yang bersumber dari DAK itu tadi yang 8 titik itu, plus dengan APBD yang nilainya 3,6 sekian miliar itu yang tersebar ini, kalau ini di catatan kami ada 10 titik nanti di desa. Nah, itu nanti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadin, nanti jenis kegiatannya adalah sebagian besar itu adalah perluasan jaringan perpipaan di desa-desa. Nah, nanti akan selanjutnya untuk diserahkan ke ke desa melalui pengelola KPSPAM seperti itu. Kemudian terkait dengan rencana di tahun berikutnya, kami memang sudah menginventarisir banyak desa yang perlu dengan air bersih. Utamanya adalah terkait dengan isu miskin dan miskin ekstrim itu, Pak. Kita sudah punya data. Sebenarnya target kita di 2025 ini selesai. Cuma kemungkinan dengan keterbatasan anggaran, sepertinya ini akan berlanjut di 2026. Nah, itu selain miskin ekstrim juga sebenarnya di kami di Kabupaten Brebes, walaupun tidak terdata miskin ekstrim, banyak proposal yang masuk ke kami terkait dengan kebutuhan air itu, walaupun mereka tidak. Nah, itu juga jadi salah satu prioritas kami untuk melakukan pembangunan penyediaan air minum di daerah tersebut, di desa tersebut. Mungkin ada nggak sih ya tantangan-tantangan gitu dalam melaksanakan realisasi daripada program beresi air teduh, tentunya tadi terkait dengan perluasan jaringan pipa di beberapa wilayah yang diprioritaskan gitu. Ya, tentu saja tantangan akan selalu ada maksudnya ya. Tapi selama ini sih kami bisalah melampaui itu. Ya, contohnya kayak misalkan ketersediaan atau debit air gitu kan pada saat musim kemarau itu juga harus kita pertimbangkan sekali terkait dengan perluasan. Jangan sampai kita melakukan perluasan jaringan ternyata masyarakat tidak bisa menikmatinya. Nah, itu kontinuitas itu yang perlu kita pertimbangkan itu. Cara menghadapi mungkin tanggapan dari masyarakat awam yang mungkin tidak tahu tentang perluasan jaringan pipa, atau katakanlah yang seperti dilaksanakan oleh PDAM sendiri ya dalam perluasan sumber air itu. Masyarakat menilai bahwa dengan adanya perluasan sumber air atau penggalian sumur untuk air bersih itu bisa mengurangi keberadaan air sumur yang ada di warga setempat maupun sekitarnya. Itu bagaimana untuk menghadapi respon-respon dari masyarakat awam yang mungkin kurang paham gitu? Silakan, Pak. Ya, sebenarnya terkait dengan mengurangi ketersediaan sumur dangkal berarti ya di masyarakat itu sebenarnya tidak ada efek jelas itu terkait dengan perpipaan, karena perpipaan itu adalah sumbernya jauh di sana. Jadi kalau PDAM itu sebagian besar sumbernya itu dari mata air kan, dari pegunungan jadi secara itu tidak akan mempengaruhi bagi masyarakat yang sudah punya sumur dangkal, itu tidak ada efeknya. Begitu sih, harus dibagi masyarakat harus mengerti itu, maksudnya itu sebenarnya tidak ada efeknya ke sumur dangkal seperti itu. Kolaborasi mungkin dengan pihak lain selain dengan Tirta Baribis dalam hal ini PDAM, mungkin ada nggak dalam pelaksanaan nanti untuk perluasan jaringan pipa gitu, Pak? Ya itu dengan yang tadi disampaikan Pak Kadin, dengan masyarakat. Dengan masyarakat juga ya. Di setiap desa itu
sebagian besar di Kabupaten Brebes ini sudah punya pengelola ya untuk air minum KP-SPAM gitu. Nah itu makanya KP-SPAM itu sendiri kan mereka mengelola dari yang kita bantu bangunkan infrastruktur, ataupun mereka sebenarnya sudah secara mandiri punya ini sendiri, entah itu iuran warga entah itu apa, itu mereka sudah kita ajak kolaborasi. Bentuk kolaborasinya adalah kita memberikan bantuan ke mereka, bantuan infrastruktur itu, perpipaan, ataupun nanti kita membangunkan sumber yang lebih layak, yang lebih tertutup seperti itu. Kalau mungkin inovasi ada nggak ya untuk nanti dalam perluasan jaringan pipa PDAM sendiri ke masyarakat yang tadi diprioritaskan titik-titiknya gitu, inovasi mungkin terkait dengan yang selama ini sudah dilakukan, inovasi terbaru, terobosan terbaru, biar nanti masyarakat itu tidak salah paham, artinya itu bahwa DPU itu melaksanakan perluasan jaringan memang karena benar-benar atas kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri gitu Pak. Betul, iya. Kalau inovasi sejauh ini ya memang sebenarnya bukan lebih mana inovasi ya. PDAM sendiri secara kualitas memang ke kami ya, menyampaikan kami bahwa PDAM sendiri aslinya butuh revitalisasi jaringan. Selama ini kenapa masyarakat mengeluhkan airnya kurang, debitnya terus mengalirnya kurang itu debitnya, itu karena banyak faktor kehilangan air itu. Makanya PDAM sendiri bukan hanya dengan yang di PDAD yang di Brebes, di provinsi PDAB itu juga sedang menjalankan program terkait dengan revitalisasi jaringan induk, itu pun JDU itu semuanya sedang diperbaiki dalam rangka untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari debitnya maupun dari segi mutunya air itu. Gitu. Baik, pendengar Radio Singosari FM, tadi disampaikan oleh Mas Idrus dan Pak Sutaryono terkait dengan beresi air, program-program yang akan dilaksanakan dan tengah mungkin segera dilaksanakan perluasan jaringan pipa di beberapa titik itu. Mungkin untuk selanjutnya kita akan berbincang lagi setelah mendengarkan pariwara berikut ini.
Baik pendengar Radio Sirosari FM Moji bareng Karowannya, kita lanjutkan kembali. Tadi dibahas terkait dengan program beresi air. Tentunya proyek ini diharapkan bisa berjalan lancar ya, apalagi kaitannya dengan air bersih yang tentunya sangat diharapkan masyarakat itu memang layak dikonsumsi gitu ya Pak. Mungkin dari saat ini BPU sendiri untuk program beresi air, termasuk juga dengan beresi jalan yang diantaranya juga termasuk penanganan banjir, itu biasanya kan kalau air hujan turun ke jalan itu kan sering kita lihat gitu ya, itu tidak ada saluran drainase sehingga menyebabkan sering terjadinya banjir atau genangan air. Itu kenapa kok tidak satu paket gitu ya antara jalan dengan drainase gitu, sehingga biar tidak menimbulkan banjir gitu. Apalagi banyak juga bangunan-bangunan yang harusnya tidak dibangun tapi dibangun di pinggir jalan, kayak di perkotaan itu kan banyak sering kita jumpai gitu ya, sehingga menyebabkan genangan air, apalagi lokasinya di kota gitu lagi Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Pak Sutaryono khususnya terkait dengan beresi air maupun jalan dan penanganan banjir ini. Silakan Bapak. Ya, baik. Sebenarnya memang benar kalau namanya jalan dengan air itu satu bagian yang tidak terpisahkan. Maksudnya di situ jalan, di situ ada drainase. Betul. Kalau program perencanaan kita itu sebenarnya long segmen dengan komplit. Misalnya jalan Jati Barang Brebes ini satu ruas itu selesai semua, disertai dengan drainase. Tapi mohon maaf karena memang anggaran kita masih terbatas, sehingga benar-benar kita pilih yang prioritas betul. Sehingga nyun sewu, kadang mungkin orang masyarakat akan melihat ini bangun kok aneh sih, utara dibangun, tengah tidak, selatan dibangun, atau sebaliknya selatan dibangun, utara tidak. Jadi utaranya baik, selatannya tidak dibangun rusak, selatannya dibangun, yang utara rusak kan itu. Betul. Kenapa sih kok nggak jadi satu? Ini karena anggaran. Sehingga benar-benar kita tentukan titik betul yang harus dilaksanakan. Tapi kalau perencanaan sistem tata kelola kami itu selesai satu segmen. Nah ini contoh nanti Tanjung Kersana. Tanjung Kersana ini insya Allah selesai nih. Ada anggaran 9 miliar oleh Bupati. Nanti dari Tanjung sampai Kersana akan selesai. Begitu Mas Takwo. Jadi anggaran lagi-lagi ya, anggaran. Makanya sebisa mungkin dengan anggaran yang minimal kita bisa memberikan solusi. Sehingga benar-benar kita pilih yang daerah tergenang betul, kita drainase kita buat. Tapi yang sudah agak tinggi, ya nanti dulu uangnya untuk yang lain. Kan begitu. Iya. Terkait dengan tadi Pak, untuk yang kenapa sih fokus di Tanjung Kersana dulu, sementara kan di daerah lain kan juga banyak juga nih jalan yang ibaratnya lebih parah mungkin ya dari jalan Tanjung Kersana, atau mungkin memang sudah dianggarkan, sudah diprioritaskan terlebih dahulu mungkin secara bergiliran gitu Pak. Jadi begini, sebenarnya kalau upaya untuk penyelesaian semua itu akan dilakukan penyelesaian, tentunya pakai tahapan. Sehingga tahapan tadi yang disampaikan adalah prioritas. Kenapa sih kok Tanjung Kersana? Karena Tanjung Kersana itu menghubungkan antara jalan nasional dengan jalan provinsi. Yang kedua, seperti jalan Tanjung Kersana, Brebes Jati Barang, itu kan bagian jalan alternatif orang mudik Lebaran kalau kemarin, atau orang mudik dari Jawa Barat ke Jawa Tengah kan itu. Karena syarat pelebarannya itu besar dan pembiayaannya besar. Makanya ini termasuk jalan bagian yang membutuhkan untuk mobilisasi yang cukup padat. Makanya itu dilaksanakan dulu, nanti yang lain bertahap. Dan ya begitulah seperti itu cara yang dilakukan. Baik pendengar Radio Sirosari FM, Moji bareng Karowannya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes. Ini mohon maaf Pak Sutaryono, Pak Idrus dan Pak serta lainnya, ini mengingat waktu yang ditentukan ini hanya 1 jam ke depan gitu, mungkin untuk closing statement silakan Pak Sutaryono terkait dengan program beresi jalan dan air dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes. Silakan. Baik, kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Brebes, yang pertama
Tentunya kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat terkait layanan jalan maupun banjir maupun irigasi maupun air minum yang menjadi kewenangan DPU Kabupaten Gresik masih jauh dari harapan. Tapi nyun sewu, ini kebetulan sesuai dengan slogannya Bupati adalah berbes beres. Memang Bupati ini sangat punya komitmen, Bupati dan Wakil Bupati, untuk mewujudkan jalan yang memadai dan pemenuhan kebutuhan air minum serta mengurangi banjir yang ada di Kabupaten Brebes. Harapan kami kepada masyarakat sing sabar. Yang sabar karena Bupati dan Wakil Bupati juga baru saja dilantik. Dan ini pun beliau berdua sudah berkomitmen, terbukti bahwa anggaran PU yang semula 85 karena efisiensi dari pusat, ini pun ditambahkan lagi menjadi 123. Ini bentuk keseriusan Bupati dan Wakil Bupati untuk membenahi apa yang menjadi tusinya Dinas Pekerjaan Umum. Lain daripada itu, saya berharap bahwa pemerintah bekerja apapun ini atau teknologi apapun yang diciptakan tidak akan berjalan baik tanpa ada sinergi dengan masyarakat. Sinergi yang seperti apa? Kita peduli terhadap jalan, terhadap lingkungan, drainase, irigasi, air, sehingga tidak akan menggenang, tidak akan banjir apabila masyarakat kembalikan budaya gotong royong. Bersih-bersih, Jumat bersih, saluran dibersihkan, jangan mendirikan bangunan di tempat saluran, jangan membuang sampah di saluran, kemudian jangan membangun menutup saluran. Setidaknya ketika masyarakat bisa menyadari itu, kami yakin bahwa apa yang dilaksanakan pemerintah ini sudah akan support dengan luar biasa dari masyarakat. Jadi butuh kesadaran, pemerintah berjalan, masyarakat juga bareng-bareng untuk menjaga. Seperti itu, Mas Takwo. Baik Pak Sutaryono, tadi closing statementnya cukup menarik juga. Mungkin Pak Idris mau menambahkan untuk closing statement, silakan. Tadi sudah lengkap dengan Pak Adin, cukup. Pak Dika, cukup. Mungkin Mas mau sedikit menambahkan. Baik pendengar Radio Singosari FM, moci bareng karo Wanit Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, tema beresi jalan dan air berakhir sudah. Mudah-mudahan nanti untuk ke depan bisa jumpa lagi di lain waktu. Saya Takwo Herianto dan rekan saya Mas Bayu Setiawan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mundur diri. Terima kasih. Kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.